Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wa anshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib Alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum melanjutkan maknani ayat ini, terlebih dahulu saya sampaikan kemungkinan i'rabnya. Yang pertama, alladzina itu bisa mausul. Maksudnya mausul itu tersambung dengan lafadz muttaqina. Tersambung dengan lafadz muttaqina, sehingga waqafnya namanya waqaf hasan. Yang kedua, alladzina ini mafsul. Mafsul artinya terpisah. Terpisah dari kata al-muttaqin. Berarti kalau berhenti di situ, waqafnya waqaf tam. Jadi nanti kalau begitu, i'rabnya bisa berbeda. Jadi cara maknani mengi'rab bisa berbeda. Kalau mausul itu bisa sebagai sifat atau na'at. Bisa sebagai badal atau ataf bayan. Itu penjelas. Jadi alladzina posisinya atau i'rabnya i'rab jar, mengikuti lafadz muttaqin. Juga bisa posisi nasab. Ini masih mausul ya. Nasab bitaqdiri a'ni, dengan menakdirkan kata a'ni. A'ni ngarepaken ingsun. Jadi nanti maknanya itu macam-macam posisi i'rabnya. Yang kedua tadi mafsul, terpisah. Artinya alladzina ini kalimat baru, kalimat awal, yaitu sebagai mubtada. Sebagai mubtada, khabarnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kemungkinan i'rab. Tetapi dalam mushaf yang sudah di tangan kita itu lebih cenderung alladzina itu mausul. Mausul. Makanya di dalam mushaf yang ada di kita itu alladzina tidak diberi harokat. A-nya itu enggak diberi harokat. Berarti sebaiknya dibaca sambung. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya.
Boleh wakaf di muttaqin, tetap boleh karena itu akhir ayat. Tapi itu masih namanya wakaf hasan. Nah, ini di mushaf kita cenderung seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Alladzina. Ya, ini saya baca yang mausul ya. Alladzina tinaat ini alladzina kang wong-wong akeh. Jadi kalau mausul ini menjadi keterangan atau penjelas dari kata muttaqin. Alladzina kang wong-wong akeh. Jadi badal rupane wong-wong akeh. Jadi atau bayan nyatane wong-wong akeh. Ya, penjelas. Yu'minuna kang padha beriman sapa ladzina ayyusaddiquna tegese padha menerakan padha percaya sapa ladzina bil ghaibi ing perkara kang ghaib. Jadi kalau sebagai penjelas yang pertama orang muttaqin itu orang yang beriman terhadap hal yang gaib. Makanya ini tingkatan pertama takwa, yaitu beriman. Bima ghoba tegese bima ing barang ghoba kang samar apa ma anhum saking ladina. Barang gaib itu barang yang tidak kasat mata. Mata tidak bisa mengetahui. Jadi kata al-ghaibi bisa atau sama dengan al-ghaibi. Jadi masdar bermakna ismil fa'il. Nah, barang yang gaib itu ada dua macam. Qismun la dalila alaihi. Yang pertama itu tidak ada petunjuk atau dalil terhadapnya. Itu yang tahu hanya Allah. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi bagi Allah ada hal-hal yang gaib yang mengetahui hanya Allah. Kemudian yang kedua, waqismun qamat alaihil barahin. Yang kedua yaitu yang ditunjukkan oleh beberapa dalil. Beberapa bukti seperti adanya Allah, ya, bukti adanya makhluknya, sifat-sifat Allah itu ada dalilnya, kenabian dan yang berhubungan dengan hukum-hukum hari akhir, apa-apa yang terjadi pada
yaumul akhir, bangkit dari kubur, hisab, jaza, surga, neraka, dan sebagainya. Itu ada bukti, ada dalilnya. Bima ing barang hoba kang samer apa ma anhum saking ladina minal ba'thi, bayani saking tangi saka kubur. Kita tidak tahu, tapi ada dalilnya sehingga kita harus beriman, harus percaya. Wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Itu syarat pertama muttaqin, yaitu beriman terhadap barang-barang yang gaib. Wa yuqimuna lan padha jumenengaken sapa ladina as-sholata ing salat. Wa yuqimuna lan padha jumenengaken sapa ladina as-sholata ing salat. Wa yuqima disebutkan dengan kata yuqimuna, menjenengaken, menegakkan. Itu ibaratun an ta'diri arkaniha wa hifdhiha min ayyaqa'a fi syai'in min faraidiha wa sunaniha wa adabiha khalalun. Jadi mendirikan sholat, menegakkan sholat berarti harus memenuhi syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, tata kramane sholat. Jadi tidak sekedar menjalankan jungkar-jungkir moco, tapi harus disertai syarat rukunnya tadi, juga sunnah-sunnahnya, adabnya, berarti harus khusyuk. Makanya dikatakan yuqimuna, menegakkan. Ada yang menyebutkan maksud menegakkan adalah al-muwadhabah alaiha. Al-muwadhabatu alaiha maksudnya konsisten, istiqomah dalam melakukan sholat. Wa yuqimuna lan padha jumenengaken sapa ladina as-sholata ing salat, ayatuna tegese nglakoni sapa ladina biha ing salat bihuquqiha kelawan hak-hake salat. Ini arti yuqimuna. Haknya sholat tadi apa ya? Tadi syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, tata kramane, termasuk di dalamnya ada khusyuk.
memahami apa yang diucapkan. Makanya sholat itu termasuk ibadah yang paling sulit, menggabungkan antara hati, ucapan, dan gerakan. Makanya orang yang khusyuk itu sedikit, sebab sulit. Menggabungkan hati, menggabungkan perbuatan, dan ucapan. Beda dengan orang yang dzikir duduk, itu bisa konsentrasi. Mudah. Tapi kalau disertai gerakan seperti sholat, sulit. Makanya wa yuqimunas sholata ayyatuna biha bihuquqiha. Makanya setelah beriman itu urutan keduanya itu sholat ini, betapa pentingnya sholat. Kalau haji itu ya ada hati, ada yang terutama itu perbuatan. Tawaf itu meskipun tidak pakai zikir nggak apa-apa, sah. Yang penting berputar, memenuhi syaratnya. Wukuf di Arafah hanya diam saja sudah cukup. Balang jumroh ya hanya melempar saja cukup. Bermalam, apalagi bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina. Jadi yang paling sulit adalah untuk khusyuk di dalam sholat. Itulah diistilahkan wa yuqimunas sholat, pakai aqama yuqimu, menegakkan. Wa mimma lan ing sebagian barang razaqnahum kang paring rezeki ingsun ing ladina a'tainahum tegese paring ingsun Allah hum ing ladina yunfiquna padha nafaqahna sapa ladina fi ta'atillahi ing dalam ngabukti marang Allah. Jadi syaratnya tadi itu beriman dengan yang gaib, kemudian menegakkan sholat. Yang ketiga, khususnya adalah ini membayar zakat. Meskipun secara umum dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, itu termasuk ada yang sunnah dan ada yang wajib. Jadi fi ta'atillah krono taat tenggene Gusti Allah berarti mencakup yang sunnah, sedekah tatawwu, sedekah sunnah, dan yang wajib seperti zakat, memberi nafkah kepada keluarga, wajib, sedekah tatawwu, sedekah sunnah, itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kata awal atau yang lebih besar itu kata infak. Infak. Infak itu bisa ada yang wajib,
bisa ada yang sunnah. Yang wajib seperti zakat, memberi nafkah keluarga. Yang sunnah bisa seperti sodako. Pembagian lain termasuk di dalam infak ada hadiah. Hadiah itu memberi sesuatu kepada orang karena prestasi. Karena prestasi. Atau karena sebuah kemuliaan. Kemudian ada wakaf, ya. Wakaf itu termasuk bagian-bagian daripada infak. Fi ta'atillahi krono taat datang Gusti Allah. Jadi fi kata fi itu lit ta'lil. Li ta'atillah. Bukan menghambur-hamburkan rezeki yang diberikan kepada Allah di dalam hal yang tidak untuk taat kepada Allah. Jadi wa mimma min itu artinya sebagian. Jadi tab'idiyah. Walladzina lan wong-wong akeh atof kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Walladzina lan wong-wong akeh yu'minuna kang padha beriman sapa ladzina bima ing barang disiki kitab unzila kang diturunaken apa ma ilaika maring sira Muhammad ayil Qur'ani tegese Qur'an wamalan kitab unzila kang diturunaken apa ma min qablika saking sadurunge sira Muhammad ay Taurat tegese kitab Taurat wal Injili lan Injil wa ghairihima lan liyane karone Taurat lan Injil. Jadi syarat berikutnya muttaqin itu beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya Taurat. Kita mengimani, percaya ada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya Taurat. Ini yang kita percaya itu yang asli ada. Wal Injili lan kitab Injil ini yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang kita percaya itu yang asli.
Pokok kita percaya Allah dulu menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang asli, kita kalau sekarang ya mungkin sulit. Mana yang asli, tapi dulu ada asli. Zabur, ya, Wakorima termasuk Zabur kepada Nabi Daud. Ada sohuf-sohuf kepada Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Wa ghairihima lan liyane karone Taurat lan Injil. Wabil akhirati lan ing akhirat hum utawi ya ladina iku yuqinuna padha yakin berarti padha percaya terhadap akhirat, dina kang akhir, dan yang ada di dalamnya ana piwales, ada balasan surga dan neraka, ada hisab, ada sirot, ada timbangan. Itu mencakup di dalam kata wabil akhirati. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini jumlah ismiyah atau pada jumlah fi'liyah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika utawi mengkono-mengkono kabeh mulai alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya sampai wabil akhiratum yuqinun, ya. Al mausufuna kang padha disifati ya kabeh kumang bimaklan barang dukira kang tinutur apa ma iku ala hudan. Ini karena yang kita maknani ini alladzina tadi itu mausul.
iku ala hudan netepi ing ngetasi pitunjuk merobim saking pengarane ladina wa ulaika uta lan utawi mengkono-mengkono wong kabeh kumang hum ya ulaik iku al muflihuna pira-pira wong kang padha bejo kabeh beruntung. Alfa izuna tegese wong kang padha bejo kabeh padha merkoleh bejone kelawan apa bil jannati kelawan swarga. Nanti di akhirat dimasukkan ke surga. An-najuna kang padha selamat kabeh minan nari saking neraka. Jadi orang itu dikatakan beruntung, sukses itu nanti kalau masuk surga dan selamat dari neraka. Kalau dikatakan sukses dunia ini belum. Jadi sukses hakiki itu sukses nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang muflihun, yang orang-orang yang sukses di akhirat. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin.